Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan presentasi yang mana eh, sistem informasi penjualan AKI. Nama kelompok yaitu Dery Kurniawan 2018-210081. Ya, Cuk, ulang, Cuk, ulang. Bergema tadi. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Idem. Nah. Bentar. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas daripada hasil kami, yaitu sistem informasi penjualan AKI. Yang dikerjakan nama kelompok yaitu Dery Kurniawan 2018-210081 dan saya sendiri Dewapura 2018-210067. Oke, untuk penjelasan pertama itu akan dibacakan saudara kita yaitu Dery Kurniawan. Kepada Dery kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan presentasi kami, yaitu latar belakang dari sistem informasi penjualan AKI. Sistem informasi penjualan AKI merupakan suatu rancangan yang kami kembangkan untuk kebutuhan dalam proses penjualan pada toko AKI tersebut. Tujuan dari pengembangan sistem informasi ini adalah untuk merancang suatu sistem informasi penjualan AKI, akumulator pada toko AKI Palembang, sehingga memudahkan toko tersebut baik bagi owner atau pemilik toko ataupun pihak toko yang membutuhkan. Proses pengembangan sistem informasi penjualan AKI pada toko AKI Palembang dimulai dengan melakukan suatu perancangan, serta menganalisis sistem yang berjalan pada toko tersebut, kemudian mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada pada toko tersebut. Apa itu sistem informasi penjualan? Sistem informasi penjualan merupakan suatu sistem yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam mengumpulkan data, memproses serta menganalisis data yang ada guna untuk melakukan suatu sistem penjualan secara komputerisasi agar dapat berjalan secara efisien. Untuk menyebarkan suatu informasi bisnis yang terjadi guna menghubungkan suatu data yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut. AKI. Baterai atau AKI adalah merupakan sebuah sel listrik di mana di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversibel dapat berbalikan dengan efisiennya yang tinggi. Yang dimaksud dengan proses elektrokimia reversibel adalah di dalam baterai dapat berlangsung proses mengubah kimia menjadi tenaga listrik atau proses pengosongan. Dan sebaliknya dari tenaga listrik menjadi tenaga kimia. Pengisian kembali dengan cara regenerasi dari elektroda yang dipakai, yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam arah polaritas yang berlawanan dalam sel. Pengertian dan fungsi AKI. Baterai atau AKI pada mobil berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Pada saat mesin sudah hidup, peran baterai digantikan oleh sistem pengisian charging system. Dan pada saat ini baterai mengalami pengisian. Desain dan perancangan. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sistem yang baik. Isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur untuk operasi sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu merancang atau mendesain sistem yang baik, mendesain pemodelan sistem yang baik, mengenali dan mendefinisikan masalah pembuatan sistem ini, sehingga jika ada kesalahan ada alternatif pemecahnya. Berikut adalah skenario dari sistem aplikasi yang telah kami buat, yaitu 1. Pemilik toko melakukan login pada server. 2. Pemilik toko menginput username dan password. 3. Pemilik toko masuk ke dashboard aplikasi penjualan. 4. Pemilik toko melakukan input penambahan data barang. 5. Pemilik toko melakukan pengecekan pada detail barang. 6. Pemilik toko melakukan input tambah penjualan. 7. Pemilik toko melakukan pengecekan pada data barang terjual. 8. Konsumen melakukan transaksi pembelian. 9. Pemilik toko melakukan logout pada server aplikasi penjualan.
Berikut merupakan use case dari program kami, yaitu pertama ada login yang dilakukan oleh pemilik toko atau admin dengan memasukkan username atau password yang kemudian masuk ke dalam sistem database. Kedua, ketika kita melakukan program data yang dilakukan oleh admin. Di dalam program data itu kita dapat mengedit, menambah, serta menghapus yang akan diproses oleh sistem database. Kemudian, jika semua telah kita lakukan, kita melakukan logout yang akan diproses melalui data sistem jika telah selesai. Class diagram. Pemilik toko. Yang dalam pemilik toko itu ada nama, ID, email, dan tambah input. Kemudian masuk ke login, ada username, password, dan input. Di data barang, nama barang, jenis, supplier, harga modal, harga jual, jumlah, yang dalamnya kita bisa menginput, edit, dan hapus. Kemudian ada data penjualan. Di dalam data penjualan ada tanggal, nama barang, harga, jumlah, dan di dalamnya kita dapat melakukan input, edit, dan hapus. Kemudian ada data detail barang. Di dalamnya terdapat nama barang, jenis, supplier, harga modal, harga jual, jumlah, sisa barang. Yang di dalamnya terdapat proses edit dan hapus. Kemudian ada data barang terjual, yaitu terdapat data, nomor, tanggal, nama barang, harga jual, total, laba, dan dalam prosesnya ada edit dan hapus. Activity diagram. Di dalam activity diagram terdapat suatu dalam sistem pemilik toko atau admin, yaitu dalam proses form login, kemudian masuk ke input username dan password, melakukan validasi. Kalau sudah terproses, kita langsung masuk ke dashboard. Setelah masuk di dashboard, kemudian di sana di dalam sistem aplikasi ada data barang. Setelah data barang, kita masuk ke tambah barang baru, kemudian input data. Kalau sudah kita menginput data tadi seperti jumlah aki, nama aki, merek aki, dan harga, kemudian kita simpan. Ketika kita simpan, kita masuk ke enter penjualan. Dalam enter penjualan ini terdapat transaksi penjualan aki-aki dalam toko tersebut. Kemudian masuk ke data barang terjual, kemudian kita simpan setelah transaksi selesai. Kalau sudah semua transaksi selesai yang kita lakukan dalam aplikasi, kita masuk ke menu bar logout, dan kemudian ketika kita logout melakukan validasi, jika proses telah selesai, maka kita kembali lagi ke form login. Kemudian selesai. Baiklah, penyampaian saya akan disampaikan oleh Dewapura dalam black box pada sistem kami. Kepada Dewapura, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan black box sistem informasi penjualan aki. Di sini kami membuat tampilan form login, yaitu dengan test case-nya. Yang pertama, klik login, memasukkan username dan password. Hasil yang diterapkan yaitu masuk ke dalam aplikasi penjualan. Dengan hasil pengujian, sesuai dengan harapan, kesimpulannya valid. Terus, next slide, tampilan menu. Di sini ada tampilan menu yang kami buat, sangat sederhana sekali. Test case-nya yaitu klik dashboard. Hasil yang diharapkan masuk ke dalam tampilan dashboard. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya yaitu valid. Di sini ada tampilan data barang. Data barang ini merupakan bagian daripada sistem informasi penjualan aki. Yang pertama, test case-nya itu klik data barang, hasil yang diharapkan masuk ke opsi tambah data barang, hasil pengujiannya sangat sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Dan yang kedua itu klik simpan, terus hasil yang diterapkan masuk ke opsi data barang,
Hasil pengujiannya sama dengan yang pertama, yaitu sesuai dengan harapan. Kesimpulannya juga valid. Data barang. Tampilan data barang ada juga yang kedua, yaitu yang pertama itu test case, klik detail. Hasil yang diharapkan masuk ke detail opsi barang. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kedua, klik edit. Masuk ke dalam opsi edit. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya juga valid. Ketiga, klik hapus. Kembali ke halaman data barang. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan juga valid. Baik, next slide, detail opsi barang. Yang pertama, test case, klik entry penjualan. Hasil yang diharapkan masuk ke tambah penjualan. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid juga. Berikut tampilan entry penjualan. Test case. Yang pertama klik simpan. Hasil yang diharapkan data tambah penjualan tersimpan. Hasil pengujiannya sesuai harapan. Kesimpulannya yaitu valid. Yang kedua klik reset. Hasil yang diharapkan data input terreset. Dan kesimpulannya juga valid. Yang ketiga, klik batal. Kembali ke data barang terjual. Sesuai dengan harapan dan juga kesimpulannya valid. Tampilan data barang terjual. Yang pertama itu klik edit. Hasil yang diharapkan masuk ke dalam edit. Opsi edit data tambah penjualan. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan. Kesimpulannya valid. Yang kedua, klik hapus. Hasil yang diharapkan data berhasil dihapus. Hasil pengujian sesuai harapan. Kesimpulannya juga valid. Berikut, next slide. Tampilan edit barang. Test case, klik edit barang. Hasil yang diharapkan data tersimpan, hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, dan kesimpulannya juga valid. Terus, yang terakhir, tampilan ganti password. Di sini ada tampilan ganti passwordnya juga. Jadi, yang test case-nya itu klik ganti password. Hasil yang diharapkan password terganti. Hasil pengujiannya juga sesuai harapan, dan kesimpulannya juga valid. Oke, di sini saya akan menjelaskan whiteboard login. Bisa teman-teman lihat, sangat mudah sekali dan simple, bisa dipelajari dan juga sangat mudah untuk digunakan. Next slide, form login. Ini ada beberapa codingan ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, codingan form login. Baik, selanjutnya dashboard. Ini yaitu codingan yang ada di dalam dashboard. Sangat mudah. Program aplikasi penjualannya menjual aki, motor, dan mobil. Di sini ada alamat daripada codingan tersebut. Nomor telepon juga termasuk. Baik, slide selanjutnya. Codingan barang. Codingan barang ini mungkin teman-teman bisa lihat bahasa pemrogramannya, codingannya mudah untuk digunakan dan juga simple. Baik, selanjutnya tambah barang. Nah, tambah barang ini sedikit codingannya lebih sedikit daripada barang dan juga form login. Karena tambah barang ini sangat mudah untuk dipelajari dan juga dihubungkan ke data barang. Slide selanjutnya. Di sini ada detail barang.
Di sini ada codingan detail barang untuk memastikan barangnya apakah benar-benar barang itu memang asli atau bisa kita cek datanya, data barang tersebut untuk menambah kepercayaan AKI, sistem penjualan AKI. Baik, selanjutnya input barang laku yang terjual. Di sini ada codingannya, bisa kita pelajari juga ya. Mungkin sangat simpel untuk pemula. Sekedar untuk belajar-belajar mungkin bisa mudah dipahami dan dimengerti. Baik, selanjutnya laporan penjualan. Nah, di sini mungkin agak sedikit banyak ya untuk codingan laporan penjualan barang karena data-data laporan penjualan ini akan tersimpan di sistem informasi penjualan AKI dan juga sangat mudah dimengerti dan dipahami. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada ganti password. Di sini teman-teman bisa pelajari juga untuk codingan ganti password yang dihubungkan ke database sistem penjualan AKI. Slide selanjutnya yaitu ada juga codingan ini sangat mudah ya untuk dipahami, sangat sedikit dan juga mudah dimengerti dan dipahami juga. Teman-teman bisa lihat dan bisa dipelajari selanjutnya. Baik, di sini ada codingan logout. Nah, logout ini sangat mudah, yaitu sangat bahasa pemrogramannya sangat sedikit, hanya terdiri 5 baris untuk codingan logout tersebut. Baik, mungkin sampai sini saja hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada lillahi ta'ala kita mohon ampun. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan juga kekurangan dalam presentasi kami ini. Saya selaku Dewa Pura dan juga teman saya Dery Kurniawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.